Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di pembelajaran daring tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Berbagai upaya sudah kita lakukan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Namun, hal itu belum selesai. Kita masih mempunyai tugas yang berat, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini karena Belanda datang lagi ke Indonesia dan timbul beberapa perlawanan. Nah, contoh perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada dua. Yang pertama yaitu perjuangan fisik, yang kedua yaitu perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan fisik ini adalah perjuangan dengan cara bertempur. Contohnya yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, Bandung Lautan Api ini ceritanya yaitu sekutu datang lagi ke Bandung, tujuannya untuk menguasai Bandung. Kemudian kota Bandung dibagi menjadi dua, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Nah, kemudian dia memberikan ultimatum yang kedua untuk mengosongkan kota Bandung. Akhirnya TRI atau Tentara Republik Indonesia bersama rakyat Bandung, mereka berbondong-bondong pindah ke Bandung Selatan. Kemudian mereka melancarkan serangan ke Bandung Utara yang dikuasai oleh Belanda. Setelah sekiranya Belanda kalah, akhirnya mereka membakar habis kota Bandung bagian selatan, dan mereka berpikir lebih baik dibakar sampai habis daripada harus dikuasai musuh. Yang kedua yaitu perjuangan diplomasi. Nah, ini dengan menggalang dukungan dari negara lain lewat perundingan. Contohnya yaitu perundingan Linggarjati yang terjadi antara Indonesia yang diwakili Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Belanda yang diwakili oleh Van Mook. Ini kalian bisa baca di halaman 26 sampai 27. Selanjutnya kita belajar tentang bersatu dalam keberagaman. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Contoh keberagamannya yaitu perbedaan atau keberagaman agama. Kita di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui. Nah, contoh keberagaman lainnya ada keberagaman suku, makanan khas, tarian, adat istiadat. Nah, cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu yaitu dengan ikut memelihara keberagaman, menjaga, melestarikan, dan membangkitkan tradisi dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Dengan keberagaman yang ada, sebaiknya kita jadikan sebagai salah satu kekayaan negara, bukan malah sebagai pemecah belah bangsa. Selanjutnya yaitu belajar tentang kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu mempunyai unsur penting, subjek dan predikat. Nah, subjek ini contohnya yaitu biasanya kata orang, sedangkan predikat ini adalah kata kerja. Subjek itu contohnya Bu Elsa. Nah, predikat itu contohnya mengajar, berjalan. Nah, seperti itu. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang benar. Yang keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat. Nah, kemudian kita belajar tentang prinsip-prinsip kalimat efektif atau penulisan, perbedaan mana kalimat efektif dan tidak efektif. Hal ini prinsip-prinsipnya kalian bisa ikut belajar di halaman 27 sampai 28. Tapi kalian harus mempelajarinya ya. Ini Bu Elsa sebutkan ciri-cirinya atau prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur, kedua kepararelan bentuk, ketiga kehematan kata, keempat kecermatan, kelima ketegasan, keenam kepaduan, dan ketujuh kelogisan. Ini kalian bisa pelajari. Yang pertama Bu Elsa jelaskan satu, yaitu kesepadanan struktur. Nah, ini contohnya bagi semua siswa kelas 6.
itu tidak efektif. Yang efektif adalah semua siswa kelas 6. Jadi kata bagi itu sebenarnya tidak usah dituliskan. Nah, seperti itu anak-anak. Tidak bisa masukkan ke video semua agar tidak terlalu panjang ya. Tapi kalian tetap harus mempelajarinya. Selanjutnya yaitu belajar tentang cara hewan untuk menyesuaikan diri dalam memperoleh makanan. Contohnya yang pertama yaitu burung. Burung ini mempunyai beraneka ragam bentuk paruh. Tujuannya untuk mempermudah dalam mengambil makanannya. Nah, paruh ini disesuaikan dengan jenis makanannya. Contohnya burung elang, ini paruhnya runcing, digunakan untuk menangkap mangsanya. Yang kedua yaitu bentuk kaki. Nah, bentuk kaki burung juga disesuaikan kegunaannya. Contohnya yaitu kalau kaki bebek itu juga dibuat berselaput, itu tujuannya untuk mempermudah saat dia berenang. Yang kedua yaitu unta. Unta ini termasuk hewan yang hidup di daerah gurun pasir yang gersang. Unta mempunyai punuk yang mengandung lemak, tujuannya agar bisa menyimpan cadangan makanan, dan lambung yang besar untuk menyimpan air yang banyak. Nah, ini tujuannya adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan minuman pada saat dia berada di tempat yang jauh dari makanan, sehingga unta ini termasuk hewan yang mampu untuk tidak makan dan minum dalam waktu beberapa hari. Selanjutnya yaitu kupu-kupu dan lebah. Kedua hewan ini makannya dari nektar. Nektar ini adalah madu manis yang ada di dasar bunga, sehingga dibutuhkan mulut yang panjang. Kupu-kupu ini termasuk mulut penghisap. Bentuk mulutnya yaitu mulut penghisap yang disebut juga dengan proboscis. Sedangkan lebah dia termasuk mulut penjilat. Jadi dia mengambil nektarnya dengan cara menjilat. Yang keempat yaitu nyamuk. Nyamuk ini ada dua jenis, yaitu nyamuk betina, makan darah, dan nyamuk jantan adalah makan dari cairan tumbuhan. Nah, nyamuk ini mempunyai bentuk mulut sebagai penusuk dan penghisap. Selanjutnya yaitu cara hewan menyesuaikan diri dengan melindungi dirinya. Yang pertama yaitu mimikri. Nah, mimikri ini adalah kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat singgahnya. Contohnya yaitu hewan bunglon. Nah, tujuannya untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jadi, bunglon ini warna kulitnya akan menyesuaikan tempat dia singgah. Contohnya dia singgah di daun, dia nanti akan lama-lama berubah warna menjadi hijau. Ketika dia di batang, dia akan berubah warna menjadi coklat. Nah, yang kedua yaitu kamuflase. Kamuflase ini hampir sama dengan mimikri, yaitu kemampuan dalam menyamarkan diri dari makhluk hidup dengan tempat lingkungannya atau tempat tinggalnya. Nah, ini sama tujuannya untuk bersembunyi dari mangsanya. Yang ketiga yaitu autotomi. Nah, autotomi ini adalah teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu anggota tubuhnya. Teknik autotomi ini contohnya yaitu cicak. Cicak itu akan memutuskan ekornya untuk mengelabui atau membohongi musuhnya. Jadi seolah-olah musuhnya berpikir apabila dia melihat ekor cicak, dia akan berpikir, oh cicaknya sudah mati. Padahal ekor cicak itu nanti dalam beberapa waktu akan tumbuh seperti semula. Selanjutnya yaitu estivasi. Nah, estivasi ini adalah kemampuan hewan untuk menonaktifkan dirinya pada saat lingkungan yang tidak bersahabat. Contohnya ketika lingkungan yang terlalu panas atau pada saat musim panas yang kering. Nah, hal ini terjadi pada hewan kelelawar dan tupai. Yang kelima yaitu hibernasi. Hibernasi ini adalah teknik untuk bertahan hidup pada lingkungannya yang keras dengan cara tidur atau menonaktifkan dirinya. Jadi hewan ini tidur dalam waktu yang cukup lama ya. Nah, ini bisa
berbulan-bulan seperti pada saat musim dingin. Nah, beruang ini memilih untuk tidur di dalam rumahnya, kemudian dia akan bangun lagi ketika suhu atau musim sudah berganti. Nah, hibernasi ini juga membutuhkan energi yang sedikit karena saat itu tubuh hewan itu kan dia tidak melakukan apa-apa. Jadi suhu tubuhnya rendah, detak jantungnya lambat dan pernafasannya juga lambat. Tetapi dia akan kembali seperti semula dan kembali aktif lagi setelah kondisi sudah lebih baik. Nah, tadi kita sudah belajar, kemudian setelah melihat video Bu Elsa ini, kalian juga mempelajari LKS dari halaman 26 sampai halaman 35. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Kemudian kalian kerjakan tugas ini, tugas dari Bu Elsa, difoto, dikirimkan ke Bu Elsa ya. Pembelajaran dari Bu Elsa, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sehat selalu dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.